praktek membuat jurnal pembelian. Nah, ini ya jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu apa sih? Fungsinya untuk apa? Ya, jurnal pembelian yaitu untuk mencatat pembelian secara kredit. Nah, ini kolomnya ya, terdiri dari kolom tanggal, ini untuk mencatat tanggal yang terjadinya transaksi. Kemudian kolom keterangan ini untuk mencatat kita punya utang itu sama siapa sih ya, debiturnya siapa, kita punya utang sama siapa. Nanti di sini ditulis nama debiturnya atau nama orang yang kita berhutang kepada siapa. Kemudian ini syarat pembayaran, untuk kita isi dengan syarat pembayarannya. Ini kolom referensi kita isi apabila sudah diposting ke dalam buku besar, maka ini nanti kolom referensi akan kita isi dengan nomor akun ya, atau dengan checklist juga boleh. Jadi untuk sekarang ini nanti kita kosongkan kolom referensinya. Nah, kemudian pada sisi debat ini ada kolom pembelian, kolom perlengkapan, dan kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi ini untuk mencatat pembelian selain pembelian barang dagang dan perlengkapan, ini nanti akan kita catat di kolom serba-serbi. Kemudian di sisi kredit ada kolom utang dagang. Nah, baiklah, kita catat kita lihat transaksi yang tanggal 1 ya. Tanggal 1 Juli 2020 membeli barang dagang dari PD Merdeka Rp 20 juta. Syarat pembayarannya 2/10 N/30. Nah, apakah tanggal 1 ini termasuk pembelian secara tunai atau kredit? Ya, tentunya tanggal 1 ini adalah pembelian secara kredit ya, karena di sini ada syarat pembayarannya yaitu 2/10 N/30. Ini berarti tanggal 1 adalah pembelian secara kredit. Berarti tanggal 1 ini kita catat di jurnal pembelian. Baiklah, cara catatnya berarti sini tanggalnya ini kita tulis dulu ya, bulan Juli tahun 2020. Kemudian tanggalnya tanggal 1. Keterangannya ini kita isi kepada siapa sih kita berhutang, atau nama debiturnya ya kita isi di sini. Nah, di sini kita beli barang dagangnya dari PD Merdeka. Berarti sini kita tulis PD Merdeka. PD ini ya, PD Merdeka. Kemudian syarat pembayarannya, ini syarat pembayarannya 2/10 N/30. Ini kita tulis di sini 2/10 N/30. Kemudian kolom referensinya ini kita kosongkan ya, nanti ini diisi apabila sudah kita posting jurnal khusus tersebut ke dalam buku besar, baru ini kita isi. Jadi yang sekarang ini kita kosongkan. Nah, kemudian ini beli barang dagang 20 juta. Nah, ini kita catat di kolom pembelian ya, 20 juta berarti. Nah, yang satunya tentunya kita catat di kolom utang dagang 20 juta. Ya, jadi seperti itu untuk tanggal 1. Mudah bukan ya? Baiklah, kita lanjut ke tanggal berikutnya, itu tanggal 2. Tanggal 2 Juli membeli peralatan 15 juta rupiah dari Agus Furniture, faktur nomor AX776. Nah, apakah tanggal 2 ini termasuk pembelian secara kredit? Ya, tentunya ini ya, ada faktur. Faktur ini kan berarti ini pembelian secara kredit ya. Berarti yang tanggal 2 ini kita catat di jurnal pembelian, bisa kita catat di jurnal pembelian. Baiklah, kita isi tanggalnya tanggal 2. Nah, keterangannya kepada siapa sih kita punya hutang? Ya, kita isi. Di sini kita belinya kepada siapa? Pada Agus Furniture. Berarti sini kita tulisnya Agus Furniture. Syarat pembayarannya. Di sini nggak ada syarat pembayarannya ya, berarti kosongkan saja. Kemudian referensinya juga ini kita kosongkan.
nanti kita isi apabila sudah diposting ke buku besar. Nah, kemudian ini beli peralatan, apakah kita catat di kolom pembelian, kolom perlengkapan, atau di mana? Ya, tentunya ini nggak ada kolom peralatan ya. Di sini adanya kolom pembelian sama perlengkapan. Berarti peralatan ini kita catatnya di kolom serba-serbi. Berarti di sini kita catatnya caranya peralatan. Kita tulis nama akunnya peralatan. Jumlahnya ini jumlahnya 15 juta di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang di sisi kredit tentunya utang dagang ya, 15 juta kita tulis lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya transaksi yang tanggal 3 Juli. Nah, tanggal 3 ini apakah dicatat di jurnal pembelian? Kita ini dulu ya, membeli perlengkapan Rp500.000 dari Budi ATK secara kredit. Nah, ini sudah jelas secara kredit, artinya ini pembelian kredit, berarti dicatat di jurnal pembelian. Ya, baiklah, sini kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 3. Kemudian keterangannya kita isi nih, belinya dari siapa? Ini ya, Budi ATK ya. Berarti ini kita tulis Budi ATK. Syarat pembayarannya tidak ada, berarti kita kosongkan. Nah, kemudian ini beli apa? Perlengkapan. Berarti tentunya kita tulis di kolom perlengkapan. Berarti tulis di sini ya 500.000. Nah, seperti itu. Kemudian satunya di kolom utang dagang, tentunya 500.000 juga. Nah, selanjutnya yang tanggal 4. Tanggal 4 Juli 2020 membeli kendaraan untuk operasional 22 juta dari Bayu Motor, syaratnya 3/5 end of month. Nah, ini beli kendaraan, kita tulis dulu tanggalnya ya, tanggal 4. Belinya ke siapa? Dari siapa? Bayu Motor ya, Bayu Motor. Berarti tulis keterangannya. Syarat pembayarannya ini ada syaratnya, baik kita isi 3/5 end of month. Nah, ini beli kendaraan, berarti ini kita tulis di kolom apa? Pembelian, perlengkapan, atau serba-serbi? Ya, tentunya di kolom serba-serbi ya, kendaraan. Berarti sini kita tulis kendaraan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ini 22 juta. Ya, seperti itu. Kemudian utang dagang 22 juta. Nah, mudah bukan ya? Nah, kita lanjutkan yang kelima. Tanggal 5 Juli 2020 membeli barang dagang dari PD Maju Jaya 20 juta dengan bukti cek nomor 000022876. Nah, apakah ini termasuk pembelian secara kredit? Tentu bukan ya, karena di sini ada bukti cek. Nah, kalau bukti cek itu berarti kita anggap pembelian secara tunai ya. Artinya kalau dengan cek pembayarannya berarti ini pembelian secara tunai. Berarti yang tanggal 5 ini tidak bisa kita catat di jurnal pembelian. Nanti yang tanggal 5 ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas ya, karena ini pembelian secara tunai. Ya, jadi seperti itu cara mencatat ke dalam jurnal pembelian. Nah, kalau sudah, selanjutnya ini kita jumlah ya, biar kita tahu ini balance atau tidak. Nah, ini kita jumlah. Ini berarti jumlahnya karena nggak ada ya, berarti langsung aja nih 20 juta jumlahnya. Jadi 20 juta jumlahnya. Nah, kemudian yang ini jumlahnya juga, ya berarti ini jumlahnya 500.000. Nah, kemudian yang ini berarti jumlahnya
Ini berarti langsung saja ya, berarti 15 sama 22 37. Ya, 37. Terus yang ini berarti jumlahnya 57.500. Nah, apakah ini balance? Nah, ini kita jumlahkan lagi. Coba ini ditambah lagi sama ini. Apakah sama? Sama ya, 57.500.000 di sisi debit, di sisi kreditin juga 57.500.000. Ya, artinya ini balance atau seimbang. Ini jumlahnya. Jadi seperti itu ya cara membuat jurnal pembelian. Jadi intinya jurnal pembelian ini untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Ya, sekian pembahasan tentang jurnal pembelian. Ya, baiklah, selanjutnya kita membahas tentang jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini fungsinya yaitu untuk mencatat semua pengeluaran, ya. Ya, jadi setiap pengeluaran uang atau kas yang dilakukan oleh perusahaan ini dicatat di jurnal pengeluaran kas. Nah, ini kolomnya terdiri dari kolom tanggal, keterangan, syarat pembayaran, referensi. Kolom debit, sisi debitnya terdiri dari kolom pembelian, utang dagang, kolom serba-serbi. Sisi kreditnya terdiri dari kolom kas dan potongan pembelian. Nah, baiklah, kita langsung ini ya, tanggal 6 ini kita lihat. Apakah tanggal 6 ini bisa kita catat di jurnal pengeluaran kas? Membeli barang dagang dari PD Merdeka 10 juta. Tidak ada keterangannya ya di sini ya. Tunai atau kredit. Nah, asumsinya jika tidak ada keterangannya berarti ini pembelian secara tunai. Artinya tanggal 6 ini dicatat di jurnal pengeluaran kas. Nah, caranya berarti sini kita tulis dulu tanggalnya. Ini bulan, tahun. Kemudian tanggalnya kita isi tanggal 6. Nah, keterangannya ini diisi kepada siapa sih kita mengeluarkan uang, ya, kepada siapa? Nah, di sini beli barangnya dari PD Merdeka, berarti sini PD Merdeka. Syarat pembayarannya tidak ada ya, maka dikosongin aja. Referensinya juga dikosongin saja. Ini nanti kita isi pada saat kita akan posting ke buku besar. Nah, kemudian ini membeli barang dagang 10 juta, berarti di sini kita isi di kolom pembelian ya, 10 juta. Dan tentunya karena kita mengeluarkan uang ya, pembelian tunai, tentunya di sisi kreditnya kita isi kolom kas 10 juta. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Yang tanggal 6 ya. Nah, baiklah, kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 7. Apakah tanggal 7 ini bisa kita catat di jurnal pengeluaran kas? Membeli peralatan dari UD Jaya 5 juta rupiah dan perlengkapan 1 juta rupiah secara tunai. Nah, ada kata keterangannya tunai. Artinya ini mengeluarkan uang, berarti ini kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Baiklah, kita tulis dulu tanggalnya ya, tanggal 7.
Nah, kemudian sini keterangannya dari siapa? Ini kita belinya dari UD Jaya. Berarti sini kita tulis UD Jaya. Syarat pembayarannya tidak ada ya, kosong, referensinya kosong. Kemudian di sini belinya yaitu berupa peralatan 5 juta dan perlengkapan 1 juta. Ini kita tulis secara terpisah ya, tidak boleh dijadikan satu. Baiklah, kita yang peralatan dulu ya. Nah, ini kita isi di kolom apa untuk peralatan? Di sini karena tidak ada kolom peralatan ya, berarti kita isinya di kolom serba-serbi. Jadi kita tulis di sini peralatan. Peralatannya 5 juta. Ya. Tentunya ini secara tunai, maka kasnya kita isi juga 5 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini perlengkapan. Perlengkapan kita tulis di bawahnya ya, karena tidak bisa dijadikan satu, peralatan dan perlengkapan. Jadi sini kita tulis lagi tanggalnya. UD Jaya ini sama ya, UD Jaya juga. Nah, kemudian sini syarat pembayarannya kita kosongin, referensinya kosong. Nah, di sini kita tulis perlengkapan. Jumlahnya perlengkapan 1 juta. Di sini kita tulis 1 juta. Nah, kemudian kasnya juga kita isi 1 juta. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya tanggal 8. Tanggal 8 Pak Wijaya mengambil uang ke perusahaan untuk keperluan pribadi 2 juta. Nah, ini namanya juga pemilik ya, jadi dia ini mengambil uang perusahaan, berarti namanya prefer ya. Nah, apakah ini kita tulis di jurnal pengeluaran kas? Tentunya ya, karena ini mengeluarkan kas, mengeluarkan uang. Nah, jadi ini kita tulis di sini tanggal 8. Keterangannya tidak perlu ya, kita kosongkan saja, syarat pembayaran juga. Nah, kemudian kita isi di kolom apa? Nah, kita isi di kolom serba-serbi, prefer. Senilai prefernya tadi 2 juta ya, berarti sini 2 juta. Sini kita tulis 2 juta. Ya, kemudian kasnya tentunya berkurang juga 2 juta. Ya. Selanjutnya tanggal 9. Tanggal 9 melunasi utang kepada PD Merdeka untuk transaksi tanggal 1 Juli 2020. Nah, ini datanya tidak ada di sini ya, ada tadi di jurnal pembelian tanggal 1 Juli. Utangnya berapa? Kita bisa lihat di sini. Tanggal 1 Juli tadi utang dagangnya 20 juta. Ini ya, 1 Juli utang dagangnya 20 juta, maka di sini kita tulis dulu ya tanggalnya tanggal 9. Ini berarti kita tulis PD Merdeka karena ini kita mau bayar uang ke PD Merdeka. Ini syaratnya dia kosongkan. Nah, ini kita tulis utang dagangnya dulu. Berapa tadi utang dagangnya tanggal 1 Juli? Kita lihat lagi ya. Tanggal 1 Juli utang dagangnya 20 juta. Berarti sini kita tulis dulu ya 20 juta. Nah, kemudian tadi itu kan ada syaratnya ya. Di sini nah, tanggal 1 Juli membeli barang dagang dari PD Merdeka 20 juta, syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi akan mendapatkan potongan 2%. Paling lambat pembayaran 30 hari setelah transaksi. Nah, apakah sudah masih masuk masa potongan? Apakah masih terhitung 10 hari? Coba kita hitung ya, tadi tanggal berapa? Tanggal 9. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 masih belum lewat 10 hari ya, berarti masih dapat potongan 2%. Berarti ini potongan pembeliannya dapat 2%. Caranya 2% berarti 2/100 dikali ini ya, ini
utang daging 20 juta. Ya, ini potongan pembeliannya 400.000. Nah, jadi tentunya kas yang dikeluarkan untuk PD Merdeka, utang yang akan kita bayar ke PD Merdeka tentunya bukan 20 juta lagi, karena dapat potongan pembelian 400.000. Jadi kas yang dikeluarkan hanya 20 juta dikurang 400.000 ya. Berarti 20 juta dikurang 400.000 ini. Nah, jadi yang dibayar ke PD Merdeka itu hanya 19.600.000 karena dapat potongan 400.000. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir tanggal 10. Tanggal 10 membayar tagihan listrik 500.000. Membayar tagihan listrik. Nah, tentunya ini mengeluarkan uang ya. Berarti ini dicatat di jurnal pengeluaran kas. Ini kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 10. Ini keterangannya kita kosongkan saja ya. Nah, kemudian ini kita isi di mana beban listriknya? Kita isi di kolom serba-serbi ya. Sini beban listrik 500.000 jumlahnya. Ya, kemudian kasnya tentunya 500.000. Ya. Nah, sudah selesai. Oh, ini beban listrik ya. Ya, selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, ini semua kita jumlahkan biar kita tahu balance atau tidak. Ini semua kita jumlahkan. Ini tetap ya, karena nggak ada ininya, jadi ini tetap 10 juta. Ini tetap, ini juga tetap 20 juta. Terus ini kita jumlah ya, kita jumlah ya. Kemudian ini juga yang di sisi kredit kasnya kita jumlah. Ini potongan pembeliannya tetap 400.000. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita sisi debit sama sisi kredit apakah sudah balance? Ini kita jumlah semua ya. Nanti yang ini ditambah ini tambah ini tambah serba-serbinya ini hasilnya di sisi kreditnya 38.500.000. Kemudian yang di sisi kreditnya kita jumlah 38.500.000 ya. Berarti ini sudah balance ya, sudah benar berarti ya. Demikian itu jurnal pengeluaran kas ya. Jadi jurnal pengeluaran kas ini untuk mencatat segala pengeluaran ya, semua pengeluaran yang terjadi dalam perusahaan.